Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Sunan Gunung Manggi, Bapak Mujahidin Ahmad S.A.M. Yang terhormat Bapak Teguh Satria Darmawan SPD selaku pemateri penibasan materi 7 jurus BKN, serta Bapak Ibu Guru beserta penibasan yang berbahagia. Kita awali kegiatan ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berbahagia, yang saya hormati Bapak Ketua selaku di sini. Nanti berikan penjelasan atau materi kepada teman-teman guru saya sendiri nanti. Penyampaian materi pembebasan yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Satria Darmawan SPD. Kepada Bapak Teguh kami persilahkan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak menggurui panjenengan. Nah, di sini saya hanya ingin menceritakan bagaimana saya melakukan praktek di program dari BPKK ini, yaitu tentang berbagai praktek baik 7 jurus BK hebat. Nah, saya dibekali oleh 7 jurus itu, Bapak. Ya. Jurus yang pertama yaitu kenali potensi, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, yang ketujuh menata situasi. Nah, dari ketujuh itu Bapak Ibu, saya ambil 2 jurus saja. Nah, dalam penerapan 2 jurus itu tadi, saya mengambil yang namanya konsep ARKA. Nah, yang pertama yaitu aktivitas, N-nya refleksi, K-nya konsep, dan yang terakhir aplikasi. Konsep ARKA kemarin sudah saya terapkan, kebetulan di jurus 1 dan jurus 2. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Bahkan di jurus 2 sempat saya mengajak akan sejawat Pak Fendi kemarin Pak ya. Kali potensi ini saya akan analisis tentang kecerdasan majemuk, gaya belajar, kemampuan riset kepada peserta didik yang saya lakukan di kelas 8 Inayah. Dari soal yang saya ambil dari aplikasi Aku Pintar. Nah, dari itu saya mengembangkan atau mencoba untuk merefleksikan, setidaknya untuk mempermudah saya mengambil data, mempermudah siswa untuk mengisi datanya juga, yaitu membuat LKPD seperti itu. Dari hasil seperti itu, di kecerdasan majemuk dapatkan cerdas interpersonal sebanyak 56% ya. Sedangkan dari hasil 3 gaya belajar, saya mendapatkan hasil seperti ini. 41% siswa dari kelas 8I ini ternyata kinestetik. Dari hasil asesmen yang ketiga, yaitu tipe penjurusan riset, bisa disumpah. Di sini anak itu termasuk yang paling besar adalah realistik. Dari ketiga itu, saya dapat bisa disumpah. Saya membuat aplikasi dari Excel itu tentang hasil asesmen. Di situ ada kecerdasan majemuk, gaya belajar, dan riset. Itu ada semua. Tinggi, sedang, rendah, dan lain sebagainya. Dan di situ pun yang terakhir ada rekomendasi, kembangkan keterampilan teknis dan praktik kalian. Sedangkan di jurus kedua, Bapak Ibu, pada jurus kelola emosi di sini saya mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara peserta didik untuk mengendalikan emosi, karena di usia mereka masih dalam taraf emosional. Ketika kita emosi, respon dari dinding otak kita itu pasti akan terbuka, dan otak buruan kita akan merespon.
Ya. Ketika otak bunglon kita itu meresponnya dengan emosi, otak tira kita akan keluar. Mari saya jelaskan ke anak. Ketika kita emosi, kita hela nafas, kita tarik nafas terlebih dahulu. Jangan langsung kita respon dengan melepas otak bunglon. Kita tarik nafas, kita tahan, keluarkan perlahan, atau kita pergi sesaat. Nah, di samping itu juga saya mengembangkan LKPD untuk menganalisis emosi siswa itu bagaimana. Ya, instrumen identifikasi peserta kompetensi sosial emosional. Nah, dari 15 soal itu di kelasnya Pak Fendi, Pak Ilaki, itu di sini ternyata sudah sangat baik untuk emosionalnya. Namun masih perlu banyak pendampingan karena dari 100% perlu pendampingannya itu 21,9%. Sedangkan yang sangat baik hanya 53. Di sini sudah mulai masuk sesi pertanyaan, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Dari paparan-paparan tadi ya, apa sih fungsi dan manfaat untuk teman-teman guru di sini dengan adanya berbagai jurus-jurus tadi? Terima kasih Bapak, langsung saya jawab ya. Manfaatnya untuk teman-teman di sini biasanya di awal pembelajaran semester ganjil itu biasanya Bapak Ibu guru kan membagi asesmen gitu. Di guru mata pelajaran itu RPP gitu. Nah, di situ tadi itu ada yang mengelompokkan 3 gaya belajar. Nah, di situ nanti pelajaran bisa menggunakan untuk menganalisis 3 gaya belajar, lebih mempermudah rekan-rekan dalam menyampaikan pembelajarannya nanti. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan saya, bagaimana cara saya untuk bisa mengarahkan anak-anak? Tadi sudah saya jelaskan menyambut dari pertanyaannya Pak Hasan. Untuk manfaatnya kita bisa melakukan di awal ketika kita masuk tahun ajaran baru. Kita bisa menyebar asesmen untuk kemampuan atau gaya belajar siswa. Jadi Bapak Ibu guru nanti ketika masuk kelas sudah siap untuk hari ini kelompok visual. Saya membaginya dengan si A ini visual, kelompok si B ini kinestetik, kelompok si C ini auditori. Jadi tugasnya pun jangan pasti ngasihnya sesuai dengan kemampuan gaya belajarnya mereka. Nah, di sini sudah terlihat gaya belajar yang dominan apa di anak ini? Auditori. Nah, di situ sudah muncul secara relevan. Baik, tapi hasilnya saya pakai aplikasi Excel saya sendiri. Bagaimana biar kita nyaman anak-anak tepat sasaran? Saya mengembangkan aplikasi ini untuk lebih enak kita mengamati. Ada pertanyaan lagi? Ada cukup? Sudah. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru. Untuk penutupnya saya minta tolong untuk Bapak Agus Solikun untuk menutup acara dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkah dan manfaat buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi kita sudah menimba ilmu dari teman kita Pak Teguh yang sudah belajar, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Bapak Teguh. Khususnya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan betul-betul nanti bisa terus jadi apa tadi? Fasilitator. Amin. Al-Fatihah. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dwi Bagus Fendi Rahyanto, SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan juga rekan sejawat dari Pak Teguh yang mengajar di SMP Sunan Giri Menganti, Gresik. Dalam melaksanakan pengimbasan kepada rekan sejawat, persiapan yang dilakukan oleh Pak Teguh sudah baik dan berjalan lancar tanpa ada kendala. Hasil yang saya dapat selama pengimbasan juga sangat bermanfaat. 2 jurus dari 7 jurus BK Hebat yang dipaparkan oleh Pak Teguh, yaitu kenali potensi dan kelola emosi, adalah ilmu baru yang saya dapatkan dari pengimbasan ini. Saya tahu bagaimana cara mengetahui potensi dan gaya belajar siswa dengan menggunakan LKPD yang mudah dipahami dan diaplikasikan kepada siswa sebelum pembelajaran dilakukan. Saya juga mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana cara yang baik dalam mengelola emosi sebelum menghadapi siswa, dan juga cara mengelola kelas yang terkadang sulit diatur, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Satria Dermawan. Saya adalah peserta fasilitator daerah 7 jurus BK Hebat. Saya dari Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Selama mengikuti program 7 jurus BK Hebat, sebelum mengimplementasikan jurus 1 dan jurus 2, saya membuat LKPD agar dapat mengetahui potensi dan tingkat emosi peserta didik saya. Setelah itu, mengimplementasikan jurus 1 dan jurus 2, kendala internet yang saya dapat ketika melakukannya di kelas. Itu terjadi karena ketika melakukan implementasi terkendala dengan cuaca, sehingga membuat koneksi internet anak-anak menjadi tidak stabil. Hasil yang saya dapat dari implementasi jurus 1 dan jurus 2, saya mengetahui hasil daya belajar, terus kecerdasan majemuk siswa, dan potensi diri peserta didik saya yang ada di SMP Sunan Giri. Selain itu, saya melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di SMP Sunan Giri, dengan memberitahu hasil yang saya dapat selama melakukan implementasi dan melihatkan hasil-hasilnya ketika saya melakukan analisis data dan lain sebagainya. Dari saya, terima kasih BPGB Jatim karena memfasilitasi kami selaku guru BK. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.